Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan program tentang mendeteksi objek dalam video dan bukan kamera menggunakan OpenCV. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman yaitu Adi Permata Nurman, Adifa Arini Putri, dan Siti Auliadina. Deteksi objek dalam digital image processing adalah suatu proses yang digunakan untuk menentukan keberadaan objek tertentu di dalam suatu citra digital. Deteksi objek juga merupakan proses mendeteksi objek yang bergerak dalam suatu video ataupun image sequency, yaitu potongan gambar yang terurut dari sebuah video. Selanjutnya ada tujuan deteksi objek. Tujuan dari deteksi objek yang telah dibuat ini adalah untuk menghasilkan suatu sistem atau program yang dapat mengetahui apa nama benda yang terdeteksi oleh program yang diharapkan. Dengan adanya program tersebut dapat mempermudah manusia dalam mengetahui nama dari objek benda tersebut. Selanjutnya ada manfaat deteksi objek. Sensor kamera dari program yang dibuat mampu mendeteksi benda di sekitar sehingga kita dapat mengetahui apa nama tersebut. Selanjutnya, program yang kita buat referensinya dari ichi.pro. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Siti Auliadina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Auliadina akan melanjutkan presentasi. Pada aplikasi deteksi objek yang kami buat, kami menggunakan Python versi 3.6.0. Kemudian, kami juga menggunakan beberapa library yang harus diinstal. Yang pertama adalah library TensorFlow. TensorFlow yang kami gunakan adalah versi 2.4.1. TensorFlow merupakan library atau pustaka open source AI atau kecerdasan buatan yang menggunakan grafik aliran data untuk membangun model. TensorFlow digunakan untuk klasifikasi, persepsi, pemahaman, penemuan, prediksi, dan penciptaan. Kemudian, library OpenCV. Library OpenCV adalah library open source pengolahan citra dinamis secara real-time. Yang ketiga adalah library Keras. Library Keras yang kami gunakan di sini adalah library Keras versi 2.4.3. Library Keras merupakan library berbasis open source yang dirancang untuk menyederhanakan model AI kerangka deep learning. Library Keras dapat dijalankan di atas library AI lainnya, seperti TensorFlow. Kemudian, library NumPy versi 1.19.3. Selanjutnya adalah library Image AI. Library Image AI adalah library Python yang dibuat untuk memberdayakan developer untuk membangun aplikasi dan sistem dengan kemampuan deep learning dengan menggunakan baris kode yang sederhana dan sedikit. Kita dapat menginstal library ini di command prompt dengan menggunakan pip 3. Selain itu, library ini harus saling kompatibel, atau kalau tidak akan terjadi error. Selanjutnya adalah model algoritma. Model algoritma yang bisa digunakan di Python untuk membuat program deteksi objek sangat banyak. Tapi yang kami gunakan adalah model algoritma YOLO v3. Model algoritma YOLO v3 atau versi 3 ini dapat mendeteksi sekitar 80 jenis barang atau objek yang berbeda. Contohnya adalah manusia, sepeda, mobil, sepeda motor, kemudian bus, kereta, truk, dan pesawat, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Fani Permata Nuriman. Perkenalkan, nama saya Fani Permata Nuriman.
Di sini, langkah awal yang kita lakukan adalah membuat file Python yang bernama deteksi video. Lalu kita masukkan library dari image AI.detection yang telah diinstal sebelumnya untuk membuat import video object detection ini, yang nantinya akan kita jadikan kelas di sini. Lalu selanjutnya, import library OS ini adalah library yang gunanya untuk berinteraksi dengan operasi sistem yang kita pakai. Karena nantinya akan ada folder input dan output yang akan kita taruh di flash laptop. Dan selanjutnya ada kelas yang dibuat untuk mendeteksi objek. Di sini kami menetapkan jenis model YOLO versi 3 yang sesuai dengan model YOLO yang kami unduh dan salin. Dan untuk mengcoding algoritma yang dipakai di YOLO, memakai YOLO.h5. Link download akan kami taruh di kolom deskripsi. Dan yang selanjutnya, ini untuk memanggil model algoritma. Selanjutnya, presentasinya akan disampaikan oleh teman saya, Adifa Arini Puteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Fani. Pada bagian kelas video path, ini di bagian detect object from video berfungsi memanggil input file path, di mana fungsi input file path ini memanggil file video yang tersimpan bersamaan dengan harusnya tersimpan bersamaan dengan file Python-nya. Di sini kami memberi nama file videonya itu adalah video sample, yaitu video sampel ini merupakan video asli yang belum terdeteksi oleh program. Selanjutnya kami akan menampilkan video aslinya. Tertera di sini, ini masih merupakan video asli yang belum terdeteksi, di mana belum ada tulisan ataupun program yang mendeteksi benda-benda tersebut. Selanjutnya, pada bagian output file path ini memiliki fungsi yang sama. Videonya ini merupakan hasil dari video sampel tadi yang diberi nama dengan video result. Videonya ini menampilkan hasil pendeteksian yang telah dideteksi. Videonya akan ditampilkan setelah bagian program ini selesai dijelaskan. Selanjutnya, pada bagian frame per second ini berfungsi untuk memanggil 30 frame dalam 1 detik. Sedangkan bagian log progress ini menunjukkan bahwa contoh deteksi ini melaporkan hasil deteksinya di interface baris perintah. Dan pada bagian print video path, ini untuk membaca si kelas video path tersebut. Setelah ini kami akan menampilkan hasil setelah program ini di-run, yang memunculkan hasil processing sekitar 208 frame dengan hasil outputnya seperti ini. Sini menampilkan sekitar 208 frame. Selanjutnya, kita akan menampilkan video resultnya yang sudah dideteksi oleh program. Di sini pada video sudah terdeteksi ya, ada mobil yang sudah terdeteksi dengan tingkat akurat 60%. Selanjutnya, kami juga berhasil mendeteksi motor dengan tingkat akurat sekitar 54%, dan orang yang terdeteksi juga memiliki tingkat akurat hampir 100%. Dan yang terakhir, kita juga mendeteksi handphone yang mendeteksi sekitar 55% keakuratannya. Selanjutnya penutup akan ditutup oleh Sandra Armayanti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, comment, and like.